Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan playlist React.js yang membuat authentication dan authorization. Pada video sebelumnya kita telah melakukan setup project ya. Setup project kemarin meliputi dari membuat aplikasinya dengan create React application, terus kemudian ada beberapa install dependency yang kita butuhkan. Nah, pada video kali ini, karena kemarin kita juga install Tailwind CSS, kita akan coba untuk extend style yang akan kita tambahkan di Tailwind configuration kita, dan nanti kita akan juga tambahkan atau coba membuat untuk React routernya. Nah, seperti apa kelanjutan dan caranya? Langsung saja kita ke videonya ya. Oke, ini kita sudah buka code kita kemarin. Nah, karena tadi kita rencananya mau coba untuk menambahkan atau extend style, ini kita akan coba tambahkan font dulu. Font biasanya kita taruhnya di index CSS. Kita ke Google, kita cari Google Font. Ini klik aja di sini, terus kita pilih yang font. Ini bebas saja ya teman-teman mau pilih apa. Cuman kalau saya biasanya pakai ini Nunito. Nah, ini kita tinggal pilih kira-kira kita mau pakainya yang ukuran ketebalannya berapa. Mungkin saya mau ambil yang mulai dari 300 saja. Ini kita klik-klik aja semua, kita tambahkan mungkin sampai extra bold ya. Udah cukup. Terus ceknya di sini nih, ini yang udah kita pilih, ada Nunito. Terus biasanya umumnya satu lagi itu ini Poppins. Nah, sama kita klik terus kita tambahkan yang mau kita pakai dari berapa. Saya coba ambil dari ukuran 300. Klik semua sampai 800 ya. Oke, sudah keambil semua kan. Kita pastikan dulu di sini ada Nunito, ada Poppins. Kalau sudah, kita kopinya yang bawah ini. Ada add import. Kita copy aja. Kalau sudah di copy, kita masuk ke sini. Nah, ini agak tricky. Kita harus taruhnya paling atas. Terus kemudian ini ada style, kita buang aja, kita nggak butuh. Karena kalau kita naruhnya nggak di paling atas, biasanya suka ngaco nih. Fontnya nggak kebaca sama ini, sama aplikasi kita. Gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke Tailwind CSS config. Nah, di sini nih kita bisa menambahkan style extend yang apa yang kita butuhkan. Misal kita ingin menambahkan warna, kayak tadi font, terus misal nanti kita butuh plugin juga kita masukkan ke sini gitu. Di sini kita akan extend dulu si fontnya. Namun sebelum kita ke extend, jangan lupa untuk import ini ya, import Tailwind CSS config-nya. Kita langsung aja cons Tailwind, bukan default theme, itu ambilnya dari require Tailwind CSS/default theme. Oke, terus kemudian untuk extendnya kita taruh font family. Nah, di sini kalau kita mau taruh font family-nya itu sebagai defaultnya Poppins, itu kita taruhnya gini. Misalnya ini kita mau kasih defaultnya si Poppins. Nah, gini, koma, titik 3 kali, default theme, titik font family, titik sans.
Terus font extend yang kedua yang mau kita tambahkan misal Nunito, kemudian kita taruh Nunito, default theme, font family, sans. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan si Nunito ini kita kebetulan lupa import, itu kita akan ambil font family default yang dari bawaannya si Tailwind ini, gitu. Nah, saya biasanya Nunitonya ini sebagai default font. Ini saya copy, terus Poppins-nya kita hapus, kita ganti Nunitonya kita hapus, kita ganti jadi Poppins. Nah, ini kita ganti Poppins, gitu. Untuk font family selanjutnya ada color. Kalau teman-teman punya preferensi color sendiri, misal udah bikin desain tuh dapat pattern colornya seperti apa, tinggal dimasukkan aja ke sini colors, terus kemudian kita taruh misal primary 10, itu warnanya apa. Terus selanjutnya misalkan ada primary 20, itu warnanya apa, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk preferensi color ini saya sudah punya bahannya. Ini saya mau copy aja karena lumayan banyak ya, walaupun sebenarnya nggak semuanya kepake. Ntar saya copy. Nanti kalau misalkan dari teman-teman mau pakai preferensi color yang ada di saya, boleh langsung ini aja ke repository, di copy atau di pull juga boleh. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Sip, udah ya. Jadi saya punya color primary, secondary, tertiary, red, green, yellow, sama neutral yang untuk apa warnanya mulai dari 10 sampai 100 untuk intensitas warnanya gitu. Dan mungkin ada additional red, ini kita hapus saja, kita pakai bawaannya Tailwind. Oke, color sudah, tema sudah, apa font family udah. Kayaknya ada satu lagi, itu container. Container itu apa, mungkin nanti sambil saya jelaskan pas kita udah masuk ke ke page-nya ya. Container itu ada center propertinya, kita bikin true, jadi biar nanti itu ada di tengah-tengah HTML kita. Terus kemudian padding, ini adalah extra padding yang nanti kita pakai. Kita kasih defaultnya 0,5 rem. Terus kalau di layar SM kita kasih paddingnya itu 1 rem. Terus ini untuk lebar paddingnya bebas ya, nggak harus sesuai sama saya, sesuai preferensi masing-masing aja. Ini saya bikinnya cuma sebagai contoh aja. Terus kalau di layar LG, layar yang large, itu ada di 2,5 rem kali ya, rem bukan rm. Kenapa layar MD-nya nggak ada? Jadi saya anggapnya layar LG sama MD itu nanti sama aja gitu paddingnya. Terus kemudian di layar XL itu akan saya pakai 3,5 rem. Terus 2XL itu ada di 5 rem. Oke, segini aja untuk extendnya. Nah, mungkin saya akan juga tambahkan pluginnya itu ada yang namanya Daisy UI. Kita langsung ke ini aja, di dokumentasinya. Jadi Daisy UI itu udah dijelaskan nih di sini, plugin for Tailwind CSS. Jadi kalau misal kita butuh beberapa komponen itu udah nggak perlu bikin full, bener-bener bikin manual
yang beberapa yang udah disediakan bisa kita pakai. Misalnya contohnya kayak button, terus kemudian ada drop down, terus apa, swap, dan masih banyak lagi. Ini nanti dari teman-teman bisa cek juga ke dokumentasinya. Lalu bagaimana untuk cara installnya? Kita cukup ini npm install atau npm i daisy UI ke terminal, kita paste di sini. Ya, jadi proses installnya sudah selesai. Di saya tadi cukup lama karena kebetulan barusan saya cek, saya udah update Node.js saya nih, saya udah pakai yang versi 18.12.0. Sebelumnya kan saya pakai versi 14. Jadi untuk log file yang ada di package.js-nya ini update gitu. Ini untuk sekedar informasi aja. Oke, setelah kita sudah install Daisy UI, sekarang kita akan taruh di sini untuk pluginnya. Require Daisy UI. Salah. Daisy UI. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi Daisy UI. Ini kalau misalkan apa dari teman-teman mau menambahkan misalkan untuk apa button primary warnanya apa, secondary warnanya apa, terus tertiary-nya apa, info apa gitu, nambahnya di sini ya. Ini saya sudah punya eh, contohnya juga, nanti bisa di copy dari repo saya. Terus kemudian setelah kita taruh Daisy UI, di dalam objeknya kita tambahkan themes, itu isinya array, terus di dalam arraynya ada objek. Nah di sini ada dua nih, light sama dark. Jadi misalkan tema dari aplikasi kita dikasih dark, nanti warnanya seperti apa, kalau light seperti apa. Ini saya nggak akan kasih yang dark, kita coba di satu dulu aja lah, nggak apa-apa, yang light dulu. Oke, ini saya paste. Kalau nanti ada yang butuh, repo saya ini akan saya push ke git, nanti bisa di ini ya, bisa di clone. Oke, untuk setup tailwindnya kayaknya udah cukup segini aja. Setelah kita menambahkan apa extended dari si tailwindnya, sekarang kita akan masuk ke src. Kita akan tambahkan beberapa layer folder ya. Pertama ada pages. Pages ini tuh untuk kita taruh view, misalkan view login, view apa register dan lain-lain, itu nanti di folder ini. Terus yang kedua itu ada routes, ini untuk naruh file routingnya. Jadi misalkan login itu nanti ke halaman apa, login itu nanti ke page yang mana, register ke page yang mana, itu nanti akan kita taruh di sini. Terus kemudian mungkin satu lagi untuk prepare nanti itu ada komponen. Jadi kalau misal kita punya komponen input, card atau alert, mungkin itu kita taruh di sini. Kita tambahkan file dulu, index.js. Ya kita kosongin aja dulu, nggak apa-apa lah. Terus untuk page-nya kita buat file dulu juga, index.js, kosongin dulu. Terus untuk routernya kita bikin file router.tsx. Nah setelah itu kita akan bikin, oke, import dulu ya, seperti biasa, import React. Terus kita akan import untuk buat routing itu kita butuh namanya routes dari React Router DOM.
yang udah kita install juga di video sebelumnya. Nih, kita sudah punya nih. Klik lagi ke sini ya, React Router DOM, route sama satu lagi route tanpa S. Ya, setelah itu kita akan bikin komponen router. Sorry, typo. Oh, mungkin ini layarnya kurang gede ya. Saya gedein lagi dulu. Return, untuk returnnya itu pertama harus dibungkus pakai routes. Kemudian di dalam routes ini misal itu ada route. Nah, gini. Jadi misalkan kita di path-nya slash gini doang. Nah, ini nanti itu ke halaman apa? Pakainya elemen. Nah, elemen ini nanti kita isikan pakai React komponen ya. Untuk sekarang kita kosongin dulu. Terus kita export default router. Oke. Selanjutnya kita balik ke sini. Saya gedein lagi. Geser dikit. Udah kelihatan kan ya untuk foldernya. Kita ke halaman pages lagi. Kita bikin satu folder. Ntar dulu. Kita bikin halaman dulu. Misalkan kita punya landing page. Jangan CS. TSX. Oke. Nah, terus kita buat dulu nih halamannya. FC atau function komponen sebagai interface. Tutup. Ini kita tutup dulu. Terus kita buat halamannya landing page. Untuk landing page itu tipe komponennya itu berarti function komponen. Return. Sementara kita bikin div dulu aja ya, yang isinya landing page. Oke, gini dulu deh. Export default landing page. Lalu kita ke indeks yang sini ya, indeks yang ada di pages. Export default, enggak gini, sorry, default as landing page. Kita ambil dari landing page. Oke. Kemudian kita import di sini. Kita import dari pages. Tadi nama komponennya itu adalah landing page. Oke, terus kemudian landing page-nya kita masukkan di sini ya. Landing page. Udah nggak ada error kan? Selanjutnya kita ke app tsx ini. Nah, di sini kita import yang namanya browser router. Ini deh, React Router DOM, biar kita tahu browser router tuh tulisannya kayak gimana. Yang ini ya, browser router yang kedua nih. Oke, lalu ini kita hapus, udah nggak butuh kan. Nah, kita bungkus pakai browser router, di dalamnya isinya router yang kita import dari ini ya, dari halaman, dari folder router routes yang filenya router tsx.
yang ini berarti. Terus kita taruh di sini router. Oke. Nah, sekarang kita coba running npm start. Ini warning aja ya, nggak usah dipedulikan. Sebenarnya ternyata running di layar sebelah. Ya, ini saya tarik dulu ke sini. Seperti ini. Nah, karena kita di halaman ini kan route slash doang ya, jadi masuknya ke landing page. Sekarang kita akan coba tambahkan halaman lain lagi. Kita buat folder out ya. Out ini nanti kita akan isi pakai login register gitu-gitu ya. Kita buat file dulu index.js. Terus jangan lupa kita buat file register tsx. Kita copy dulu aja dari mana tadi landing page. Copy ke mana nih, register, paste. Kita ganti aja Ctrl Shift L register. Ini kita juga ganti register page. Oke. Terus satu lagi login tsx. Sama, kita paste aja. Tandai dulu Ctrl Shift L login. Oke, kalau sudah, ini indeks-indeksnya kita hapus dulu biar kita nggak bingung ya. Ini juga tailwindnya juga nggak butuh. Kita ke indeks yang ada di out, jangan sampai salah yang di sini ya. Sebenarnya nggak masalah sih kita pakai yang di sini, tapi saya mau pakai yang di sini aja. Export default as register from halaman register kan. Terus satu lagi export default as login from login. Oke. Nah, kenapa saya buat terpisah gini? Itu nanti biar pengelompokannya di routes ini lebih enak nih. Jadi kita bisa importnya gini. Import from pages/out. Nah, jadi kita ketika memasukkan halaman register misal, nah kita tahu, oh register itu disimpannya di sini nih, folder pages terus out. Nah, kalau kita langsung importnya di sini, ekspornya di sini, nanti bingung. Jadi tujuannya biar kalau baca dari routes ini udah dapat nih foldernya di mana. Gitu. Sekalian yang login. Terus kemudian ini kita copy aja. Kita bikinnya out/register. Terus di sini path-nya out/login. Ini ya. Register. Ini kita ganti login. Oke, kita simpan. Terus kita coba di sini. Ini browsernya kita ganti out register. Nah, masuk ke register page. Terus kalau kita ganti pakai login, halaman login. Nah, mungkin kita belum handle nih. Kita kalau ke slash out doang kan nggak ada tuh halamannya, blank putih doang. Biasanya kan kalau kita di website-website apa yang biasa kita kunjungi, kalau misalkan out, kok out sih,
path routernya itu kita nggak sesuai, kan dilarikannya ke halaman 404 tuh, atau page not found. Nah, kita buat aja sekalian. Kita buat di pages, kita bikin new file, not found page misalnya. Nah, sederhana dulu aja, kita paste. Not found page. Ini returnnya 404, page not found. Oke. Oh ya, ini kita baru bikin page-nya doang, belum di apa-apain. Makanya di sini masih putih. Kita ekspor default as page not found from. Oke, kita samain aja biar nggak bikin bingung ya. Not found page. Setelah itu kita taruh di mana, routes, di router yang pertama. Jangan lupa import dulu not found page, terus kita tambahkan pakainya bintang. Jadi kalau misalkan dia masuk ke halaman apapun yang nggak terdaftar di sini, dia akan lari ke halaman not found page, gitu ceritanya. Nah, sesuai kan? Terus kalau misal kita tulis asal doang gini nih, ya masuknya masih ke sini karena routes ini tidak terdaftar di halaman kita. Begitu. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Jadi kita sudah mencoba dan belajar untuk menambahkan extend pada Tailwind CSS kita. Untuk filenya nanti akan coba saya push ke repository saya ya. Nanti dari teman-teman bisa pull dari sana. Terus tadi kita juga sudah coba untuk bikin router ya, walaupun masih sederhana, halamannya belum yang benar-benar halaman bagus, baru sekedar teks doang. Mungkin nanti kedepannya akan kita perbaiki juga itu untuk halamannya. Oke, jadi itu dulu. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang atau berbelit-belit. Terus kemudian terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like apabila teman-teman suka dengan video saya. Terus kemudian komen kalau ada saran dan masukan. Terus kemudian subscribe apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih.